Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa la hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sebelumnya izin perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Syafiq dengan NIM 4011525018. Di sini dengan teman saya Nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 4011425029. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang diberi tugas dari dosen Pak Amang, Pak Rahman ya. Rahman. Di slide pertama di situ terlihat tentang sanad digital transformasi studi Islam di Indonesia. Itu apa? Di dalamnya terdapat menavigasi goncangan teknologi, memetakan peluang dan mereorientasi kurikulum untuk merawat tradisi di ruang siber. Kemudian di slide selanjutnya, epicentrum disrupsi, Gen Z dan runtuhnya batas geografis. Kenapa? Dulu model transmisi keilmuan konvensional sangat bergantung pada interaksi fisik. Jadi duluan tidak ada digital seperti sekarang, tidak seluas yang sekarang. Maka dulu itu sangat dibutuhkan interaksi fisik dan batasan geografis ruang kelas. Jadi dulu itu belajar itu pasti tetap muka. Jadi langsung ketemu dengan guru. Kemudian sekarang bagaimana? Penetrasi internet masif mengubah cara pengetahuan diakses. Gen Z berinteraksi dengan konektivitas tanpa batas. Jadi sekarang mencari ilmu itu lebih mudah. Gen Z sekarang lebih mudah. Karena dari HP sudah mengetahui semuanya. Oleh karena itu pintar-pintar memakai handphone ini. Karena kalau katanya ulama sekarang itu handphonemu itu pisaumu. Jadi kalau nggak bisa menggunakan dengan baik maka akan terkena pisaunya sendiri. Jadi seperti itu. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia berada di jantung persimpangan ini. Kegagalan beradaptasi berarti membiarkan studi Islam kehilangan relevansinya. Karena itu tahun demi tahun perkembangan zaman harus diimbangi dengan adaptasi bagaimana zaman sekarang dengan cara yang dulu ini, bagaimana cara beradaptasinya di zaman sekarang. Kemudian di slide selanjutnya, dialog epistemologis atau mengawinkan tradisi dan modernitas. Yang dimaksud mengawinkan ini mengkolaborasikan, menggabungkan. Bagaimana di situ terlihat akar tradisi dan tuntutan modernitas. Yang pertama ada metodologi utama. Di dalamnya ada mustalah hadis, usul fikih, usoroga dan banyak lagi. Terus di tuntutan modernitasnya bagaimana? Pendekatan sosio historis, interdisipliner, hak asasi manusia dan sains. Jadi sains penemuan baru sekarang itu bisa digabungkan dengan kitab-kitab ulama para dahulu, bisa. Kedua ada otoritas keilmuan. Di dalamnya ada hierarkis berbasis sanad guru yang jelas. Karena dulu itu memang harus butuh langsung menghadap guru. Tapi kalau sekarang kan meskipun tanpa langsung menemui kita sudah banyak di sosial media. Makanya itu. Jadi kata-kata bodoh di zaman sekarang itu sangat susah lah. Padahal kita bisa belajar di rumah, di kamar. Yang mana tuntutan modernitasnya itu apa? Desentralisasi diverifikasi oleh literasi kritis digital.
lebih fokus membentukkan takdib atau adab dan tazkiyah pengujian diri. Tazkiyah seperti di secara bahasa, zakat secara bahasa. Kemudian di tuntutan modernitasnya itu ada keterlibatan analisis dan adaptasi kontemporer. Menjadi modern secara otentik bagi muslim tidak berarti meninggalkan tradisi. Ingat ya, menjadi modern secara otentik bagi muslim tidak berarti meninggalkan tradisi yang dulu, nggak bisa. Melainkan merujuk padanya sebagai sumber legitimasi atau Islamic modernitas. Jadi tetap intinya itu di tradisi yang dulu, dikembangkan oleh beradaptasi supaya bisa berkembang di zaman sekarang. Kemudian di slide selanjutnya ada anatomi digitalisasi, lebih dari sekedar perpindahan medium. Yang pertama di situ ada 3 gambar, itu sudah berurutan. Yang pertama ada digitalisasi konten dasar, yaitu apa? Perpindahan dari media cetak ke portal internet dan buku teks elektronik. Oleh karena sekarang banyak PDF kita, PDF buku-buku sejarah. Tapi dulu nggak ada. Jadi memang cetakan atau tulis tangan, untuk itu dicetak. Sekarang udah berkembang bisa masuk ke dalam HP. Kemudian masuk ke proses kedua, yaitu transformasi pedagogi atau menengah, penggunaan LMS, simulasi interaktif dan IR, mengubah paradigma dari teacher centered menjadi learner centered. Jadi sekarang itu lebih canggih lah. Sekarang ada VR itu seperti pakai alat gitu, jadi kelihatan kayak seperti real gitu. Ya, tapi pada kenyataannya dia hanya di kamar, dia pakai VR, dia sudah seperti merasakan yang kenyataan yang terjadi. Kemudian lanjut ke proses ketiga, ada rekonfigurasi institusional lanjutan, yaitu optimalisasi tata kelola kelembagaan dan pemanfaatan basis data, penelitian lintas disiplin. Itu intinya itu. Jadi internet zaman sekarang itu kita harus bisa menggunakan dengan baik. Adopsi alat digital bukan sekedar penambahan fitur, melainkan perombakan fundamental sistem sosialisasi dan komunikasi lembaga. Dan slide berikutnya ada peta kekuatan. Ada 4 kuadran peluang studi Islam digital. Yang pertama ada inovasi media. Itu apa di dalamnya? Visualisasi konsep abstrak teologis, tauhid akhirat, menggunakan animasi dan realitas virtual tanpa mengurangi esensi. Yang kedua ada demokrasi pengetahuan, ekosistem keilmuan partisipasi yang memberi ruang bagi pendakwah muda dan aktivis ulama perempuan. Kemudian ada mobile learning dan fleksibilitas. Aplikasi mobil menjembatani tradisi dan inovasi secara personal, misal Quran kemenang, PDF kita, itu sangat membantu untuk zaman sekarang. Dan ada akselerasi istinbat hukum, AI dan basis data semantik, mempercepat penalaran hukum Islam merespon isu kontemporer. Jadi AI sekarang itu sangat-sangat berfaedah lah buat sekarang. Nah, dari AI kita juga bisa mendapatkan pengetahuan baru. Tapi ya itu yang digarisbawahi, kita pinter-pinter mengambil apa yang dijawab oleh AI. Yang pastinya bisa tahu dari mana kita merujuk ke kitab-kitabnya ulama salaf. Kemudian di slide berikutnya ada arsitektur legitimasi baru, desentralitas otoritas agama. Itu di situ ada terlihat otoritas monolitik tradisional itu menjadi 3 cabang gitu ya. Yang pertama ada imam selebriti dan mufti siber. Itu apa? Figur hibrida yang lahir dari infrastruktur digital, YouTube, podcast, kalau di YouTube ada cerita malam dan masih banyak lagi. Kemudian ada aktor marginal, aktivis ulama perempuan dan akademisi muda yang sebelumnya tidak memiliki panggung konvensional. Kalau sekarang ulama perempuan seperti Ustaz Ali Malik terus seperti itu ya. Dan masih banyak lagi. Ustazah siapa? Oki itu juga bisa.
Kemudian ada basis data terbuka, akses langsung audiens ke portal fatwa digital dan terjemahan instan. Sekarang sudah jelas di PIS, Pustaka Ilmu Usul Salafi itu banyak langsung masa beserta artinya, beserta dalil-dalilnya, sudah jelas itu. Kemudian di slide berikutnya itu terpapar gambar yang menggambarkan itu ya, ilusi pengetahuan, bahaya tersembunyi di Islam. Kan itu ada seperti diamond yang tenggelam sebagian besarnya dan tersisa yang di atas. Itu apa? Yang bagian atas yang masih di atas permukaan itu akses insan ke fatwa, mesin pencari keagamaan fenomena. Jadi yang masih di atas itu mencari sumber-sumber kenyataan-kenyataan di dunia ini. Kemudian yang bagian bawahnya lagi yang sudah mulai terkena air itu ada pemahaman diperoleh tanpa bimbingan guru yang otoritatif. Ketika tenggelam, ini akhirat ketenggelam kena air itu. Kemudian ada putusnya sanad, kehilangan metode verifikasi kritis atau mustalah hadis. Kalau ditarik ke kitab mustalah hadis. Kemudian yang paling bawah sendiri sudah mencapai terjebak pada tekstualisme kaku atau liberalisme yang lepas dari koridor syariat. Jadi kita mencari fatwa itu bahaya, sangat bahaya ketika kalau kita mengandalkan Google saja. Karena Google itu ya cuma alat saja. Jadi tidak semudah langsung kita ambil gitu dan bisa. Kemudian di slide selanjutnya ada dashboard kritis, kesenjangan struktural dan polusi informatif. Itu ada kayak seperti speedometer. Itu kelihatan menunjukkan jarumnya itu ke arah hampir full. Kesenjangan infrastruktur digital deficit, yaitu apa? Kesiapan perangkat dan konektivitas yang tidak merata antara kawasan urban dan pedesaan. Yang kedua resistensi perubahan dan terbatasnya literasi digital pendidik memperlebar jurang kualitas pendidikan. Kemudian di ekosistem disinformasi itu juga sama, jarum speedometernya. Pertama ada arus media sosial tanpa filter menjadi lahan subur hoax dan ujaran kebencian berkedok agama. Sekarang sudah banyak terjadi hal tersebut. Yang kedua, kurangnya pelatihan keamanan intelektual membiarkan masyarakat menjadi korban sekaligus agen penyebar misinformasi. Jadi sekarang sudah banyak hoax. Yang kasihan itu orang-orang awamnya yang nggak tahu apa-apa, langsung diasumsi dan ini ulama itu dengan berbeda fatwa. Jadi yang kasihan orang awam. Kemudian ada fikih ruang siber, merespon kompleksitas etika digital. Itu ada gambar handphone ya. Dan handphone itu kita bisa mengetahui tentang hukum keluarga era digital, validitas pernikahan online, perceraian online, perselingkuhan siber dalam arti digital. Sekarang sudah serba digital, sangat-sangat canggih. Kemudian ada perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, akad jual beli digital, dan kesesuaian barang. Kemudian ada privasi dan jejaring sosial, keamanan data dan eksploitasi. Yang mana kompleksitas ini hanya dapat diurai menggunakan kerangka etis fundamental. Itu apa? Kejujuran, keadilan, dan penghormatan pada hak pribadi. Semua ada batas-batasnya sendiri. Kemudian arsitektur, di slide berikutnya ada arsitektur resolusi 3 pilar, reorientasi kurikulum. Itu apa? Generasi emas Islam digital. Yang pertama, pilar pertama ada integrasi teknologi pedagogis. Bukan sekedar alat bantu, teknologi dirajut dalam DNA, pembelajaran untuk eksplorasi mandiri. Yang kedua ada literasi digital berbasis nilai. Itu apa? Menyaring informasi berbasis etika siber, tabayun, amanah untuk perlindungan intelektual. Pilar ketiga ada tasawuf dan karakter digital, jangkar spiritual, membentuk adab dan empati untuk menangkal toksisitas dunia maya. Karena memang sekarang kita menghadapi dunia maya itu harus memang benar-benar harus berhati-hati, sangat.
Fondasinya apa? Reposisi epistemologi dan pendekatan kolaboratif. Kemudian ada slide selanjutnya, ada operasionalisasi kurikulum. Itu sudah terlihat jelas seperti alur yang terus berputar gitu ya. Di sebelah kiri ada pedagogi aktif, di sebelah kanan ada keamanan teknologi digital, yang mana keduanya pasti saling berputar, saling bergabung membutuhkan. Kemudian ada di slide berikutnya ada tasawuf sebagai jangkar karakter di era disrupsi. Yang pertama bagian dalamnya. Bagian dalam itu ada kesadaran transendental dan batin. Tasawuf menumbuhkan disiplin spiritual yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Karena tasawuf itu masalah iman, masalah hati. Bagian kedua ada pembentukan adab dan empati. Itu ada pengajaran etika kejujuran dan tanggung jawab personal. Dan ada resiliensi digital, karakter kuat bertindak sebagai antivirus alami terhadap distraksi dan liberalisme. Bagian luar ada resiliensi digital, yang mana karakter kuat bertindak sebagai antivirus alami terhadap distraksi dan liberalisme. Kemudian ada aktor perubahan, yaitu peran strategis digital netives. Yang pertama ada kreator dan storyteller Islami, yaitu apa? Mengubah tugas akademik menjadi medium dakwah via project atau memproduksi konten relevan untuk bahasa Gen Z. Karena terkadang Gen Z sekarang itu gak paham bahasa dulu gak paham. Pahamnya itu bahasa Gen Z-nya, bahasa sekarang ini. Kemudian ada agen literasi kritis, menjadi jembatan penerjemah antara khazanah keilmuan ulama tradisional dengan audiens media sosial yang menginginkan informasi cepat, jelas. Kemudian ada kolaborator inovasi, terlibat dalam desain thinking dan pemanfaatan laboratorium virtual untuk memecah dilema umat secara kreatif di ruang siber. Kemudian slide selanjutnya ada ekosistem transformasi holistik studi Islam. Yang pertama ada input tradisi dan institusi, yaitu dari dalam pesantren, dari universitas, turas dan sanad ilmuwan. Kemudian di proses integrasinya, peleburan antara inovasi AI dengan tasawuf dan literasi etis, yaitu kerja kolaboratif antara guru, kiai dan teknologi. Bagaimana caranya menggabungkan dari satu ini? Bagaimana? Kemudian ada outputnya, dan yang mana outputnya itu menjadi generasi emas, generasi yang menguasai metodologi hukum adaptif tahap per tahap hooks dan menjadi pelopor moral paradigma. Kunci keberhasilan terletak pada reposisi epistemologis, keseimbangan antara pelestarian otoritas yang mapan dan agilitas adaptasi instrumen baru. Kemudian di slide selanjutnya terakhir ada keniscayaan epistemologi. Transformasi studi Islam di era digital bukanlah sebuah pilihan, melainkan keniscayaan epistemologi. Jadi gitu. Karena apa? Bagaimana? Yang pertama, tinggalkan perdebatan antara menolak atau menerima teknologi. Mulailah berinovasi di ruang siber. Yang kedua, kawal metodologi keilmuan tradisional agar tidak tergerus fenomena Google. Karena terkadang Google ini juga bisa menyesatkan, bahaya. Makanya itu sangat bahaya orang-orang awam yang gak punya guru ini, sangat bahaya. Yang cuma mengandalkan Google, cuma mengandalkan sosmed saja. Yang ketiga, bentuk mahasiswa cerdas intelektual sekaligus berarah kemudian jadi intinya dari PPT ini adalah bagaimana kita harus pintar-pintar melihat, menerima dari jawaban-jawaban yang dihasilkan dari AI, dari Google, yang mana tidak cukup diterima mentah-mentah begitu saja. Kita harus merujuk ke ulama, kita harus bertanya lagi kepada guru-guru yang mampu tadi, yang sudah menguasai tadi. Mungkin itu penjelasan dari PPT tersebut. Mungkin ada yang berapa atau yang ditanyakan dari PPT ini? Saya ini mau pertanyaan. Ya. Apa yang dimaksud dengan transformasi sana dalam era digital? Transformasi, ya.
transformasi sanad dalam era digital. Jadi transformasi sanad digital adalah perubahan cara penyampaian dan transmisi keilmuan, khususnya dalam tradisi Islam ya, dari metode klasik yang bersifat langsung tatap muka menjadi memanfaatkan teknologi digital seperti video, media sosial atau platform online tanpa menghilangkan prinsip keabsahan sanad. Jadi maksudnya transformasi sanad digital ini bagaimana sih? Bagaimana caranya kita ini menyampaikan sebuah ilmu di era zaman sekarang? Karena zaman sekarang ini lebih canggih, ada bisa Zoom online. Itu simpelnya seperti itu. Yang mana tetap menjaga keabsahan sanad dan sanad keilmuannya yang menyampaikan. Kemudian ada lagi mungkin. Ini pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua itu apa kelebihan penggunaan media digital dalam menjaga dan menjabarkan sanad keilmuan? Kelebihan menggunakan media digital untuk di zaman sekarang ini. Ya. Media digital ini memungkinkan penyebaran ilmu lebih luas dan cepat gitu. Karena kita bisa mengetahui apa yang terjadi di Arab sekarang, yang terjadi di Mekah sekarang. Oleh karena itu informasi sekarang itu sangat-sangat cepat mengambil informasi sekarang itu. Menjangkau banyak orang tanpa batas geografis. Meskipun di ujung sana, orang di ujung bumi sana, kita kan tetap bisa kontakkan, bisa menyampaikan apa yang kita dapat. Selain itu, dokumentasi sanad bisa disimpan dalam bentuk digital sehingga lebih mudah diakses dan tidak mudah hilang. Seperti sekarang ini banyak PDF kita. Sangat-sangat penting, sangat berfaedah sekali. Karena apa? Barangkali rumah terbakar, otomatis dalam banyak kita. Sama orangnya sudah simpan di media, di PDF, padahal masih ada dan bisa dicetak kembali. Akhirnya tetap terjaga. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu apa tantangan utama dalam transformasi sanad digital? Tantangan utamanya dalam transformasi digital. Tantangannya mungkin menjaga keaslian dan keabsahan sanad. Karena gak semua orang, jangankan begitu, dalam perawian hadis itu dimintai pertanggungjawabannya setiap orangnya dari mana, siapa. Kalau sudah ada satu orang saja yang tidak jelas, maka otomatis hadisnya tidak sahih. Itu masalah hadis, apalagi masalah yang lainnya. Karena di dunia ini ya kita tahu lah ada orang yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri. Karena tidak semua informasi dunia digital dapat diverifikasi dengan mudah. Selain itu, hubungan langsung antara guru dan murid bisa berkurang. Padahal itu merupakan inti dari tradisi sanad. Karena memang dalam hadis saja itu ada 8 tingkatan. Yang pertama itu ada sami'tu. Sami'tu itu dia memang hadir di depan guru dan guru langsung mengucapkan di hadapannya. Jadi ketika dia mendengar langsung dari guru, dia ketika meriwayatkan hadisnya, dia memakai kalimat sami'tu. Itu tingkatan paling tertinggi. Aku mendengar. Kemudian yang kedua itu kalau nggak saya lupa urutannya. Itu muridnya yang disuruh baca, bukan gurunya. Itu sudah menjadi tingkatan kedua. Jadi sangat sedetail itu menjaga kesucian hadis. Ada lagi dia cuma sama gurunya cuma dikasih kitab yang berisi hadis, beda lagi. Ini sudah di bawahnya lagi tingkatnya. Jadi dia cuma menerima tulisannya saja. Dia tidak membaca, dia tidak mendengar dari gurunya secara langsung. Cuma jalannya ada tulisannya. Jadi masih banyak, masih 8 tingkatan. Jadi harus bertingkat ya. Iya, ada urutannya masing-masing. Itu masalah hadis, apalagi masalah sekarang yang mana pengguna sosmed ini bukan orang baik saja. Jadi kita mengambil informasi harus tahu datanya lebih detail, baru kita ambil dari jawaban tadi. Mungkin seperti itu. Mungkin ada lagi? Sudah cukup. Alhamdulillah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf karena kita ya cuma seadanya saja. Kita juga masih dalam proses belajar. Karena belajar itu tidak ada batasannya. Jadi semua pasti kuat. Ini dari kita. Ada mini walaupun assalamualaikum.